Ya, ibu-ibu sambil ngantosan sanesnya, orang mulai weh. Insyaallah lah pami kersama ke nyarusul darangkap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah ya Ibu, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini gitu ya, meskipun masih sedikit. Insya Allah ya Bu Ibu, setiap langkah kita menuju masjid itu adalah bisa mengampuni dosa-dosa ya Bu ya. Insya Allah. Ya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biar lebih barokah ya Bu Ibu, kita buka agenda hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama ya Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Ya, dina kesempatan ieu sim abdi bade ngobrol we nya Bu Ibu. Abdi dipayun ieu sanes ku seueur ilmuna, sanes maksud ku asa isinnya gitu ya. Ibu-ibu insyaallah langkung seueur ilmuna, langkung seueur pengalamanna. Insyaallah di dieu urang niatkeun janten tempat thalabul ilmi, sharing ilmu ya Bu Ibu gitu ya. Upami aya nu lepat ti abi, mangga tiasa diwartosan ya Bu Ibu ya. Insyaallah urang belajar sasarengan di dieu. Ya, hari ini saya akan coba membahas tentang Sya'ban ya Bu Ibu. Nah, ngabahas Sya'ban cenah. Kaleresan ayeuna teh urang tos lebet ka bulan Sya'ban ya. Kita sudah masuk bulan Sya'ban tanggal berapa Bu? Tanggal 3 ya. Kaping 3 Sya'ban ya, Masya Allah ya. Ya. Upami kan diibaratkan cenah bulan Sya'ban mah bulan teh sok kalewat ya dengan begitu saja ya Bu ya, karena naon cenah sataacanna kan aya Rajab anu populer lah ya Bu, bulan Rajab mah ada Isra Miraj di mana-mana Rajabannya Bu ya. Terus saat Sya'ban aya Ramadan ya gitu. Jadi bahasanya janten Sya'bannya seseueurna jalmi teh dilewat ya Bu ya, padahal Sya'ban teh salah satu bulan yang memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Jadi di sini Sya'ban itu bukan hanya penghubung antara Rajab dan Ramadan Bu Ibu, tapi Sya'ban adalah momen penting bagi seorang muslim untuk mempersiapkan ruhiyahnya, rohaninya sebelum menghadapi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan teh kedah nama sanes waktosna latihan. Bulan Ramadan teh waktosna urang panen. Latihanna di mana Bu? Latihanna di sasi Sya'ban nya. Jantung ibu-ibu pami entong dugi ka engke saum Ramadan teh kenama ya Bu ya, asam lambung tinggi cenah. Eta artina teu latihan ti sataacana tah mata supados teu aya panyawat gitu ya. Insyaallah latihan ti ayeuna Bu, misalna Senenna hungkul gitu nya, Kamisna hungkul, Senin Kamis we sunnah gitu. Supados naon, supados engke pas ka Ramadan urang tos terbiasa saum ya. Nah, upami dina sejarah Bu Ibu, Sya'ban teh berasal dari kata sya'aba. Janten hartosna teh bercabang atanapi berpencar. Naha cenah hartosna bercabang atanapi berpencar. Janten para ulama teh ngajelaskeun bahwa bulan Sya'ban teh
kapungkur mah di masa jahiliyah, orang-orang masa jahiliyah tuh berpencar mencari sumber air. Kenapa mencari sumber air? Karena mereka akan mempersiapkan perang. Kenapa mempersiapkan perang, Bu? Karena kan sebelumnya Rajab. Rajab itu adalah salah satu bulan haram, Bu ya. Bulan haram itu ada berapa, Bu? Ada 4 ya. Dari 12 bulan haram itu ada 4 bulan apa aja, Bu? Aya nu emut bulan haram ya, termasuk Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah ya, itu bulan-bulan haram, bulan di mana orang-orang dilarang berperang. Matakna upami Palestina ya, Bu, nuju ayeuna perang sareng Israel. Palestina mah gencatan senjata heula gitu nya, alim perang di bulan Rajab. Tah, upami di Sya'ban, oke, dongkap deh kenging bu perang gitu. Mata kapungkur masa-masa jahiliyah orang tuh mulai melarian sumber air untuk mempersiapkan perang lagi Bu Syaban gitu ya. Nah, nanti ketemu Ramadan itu nggak boleh lagi gitu ya, nggak boleh perang lagi. Nah, jantan karena Rajab ini bulan haram, tidak boleh berperang. Jantan Sya'ban ini kalau buat Rasulullah memiliki kedudukan yang istimewa Bu ya, buat Rasulullah gitu. Di saat Rasulullah pun mengistimewakan bulan Sya'ban, nah orang terbiasa gitu ya, berarti orang pun harus mengikuti Rasulullah. Tadi dia Rasulullah memberikan perhatian khusus yaitu dengan menguatkan ibadahnya sebelum memasuki Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau menurut urutan bulan Hijriah itu urutan ke-8 ya Bu Ibu ya. Dari apa Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban ya. Nah, Sya'ban ini urutan ke-8 bulan yang sering kali terlewati begitu saja padahal menyimpan keutamaan yang besar dalam Islam. Kalau mengingat bulan Sya'ban, ada sebuah hadis di zaman dulu ya. Ingat kisahnya salah satu sahabat Rasul, orang terdekat Rasulullah gitu ya. Anaknya Zaid bin Harisah, dia bernama Usamah. Jadi Rasulullah kan masanya samanya kayak Zaid bin Harisah ya Bu. Nah ini anaknya Zaid bin Harisah, jadi ke Rasulullah itu sapertos ka bapaknya gitu. Usamah ini pekerjaannya adalah membantu Rasulullah. Jadi Usamah tuh saking dekatnya gitu ya dengan Rasulullah tuh tahu Rasulullah teh saat makan ataupun saat tidak makan tahu, saat Rasulullah puasa dan saat Rasulullah tidak puasa teh tahu Bu Usamah tuh. Saking caketna. Kan Rasulullah mah cenanya sareng sahabat oge caketnya Bu. Henteu jadi sahabat teh teu sieun gitu bade narosna naon ge. Karena kan patarosana teh berhubungan dengan amal gitu ya. Kan ari urang mah Bu upami aya pangaosan kieu piwarang naros teh jarum peli ibu-ibu mah nya arisin sieun gitu nya kan Bu. Padahal guru yang nyaman gitu ya, ulama yang nyaman itu adalah yang dekat dengan mad'unya gitu Bu. Jadi nggak usah takut Bu. Bahkan Bu Ibu tong asa-asa upami mendakan ustad-ustadzah nu terkenal mah. Hoyong selfie di foto ya gitu. Contohnya itu ya Bu. Jadi seperti Rasulullah kepada para sahabatnya itu caket gitu Bu. Jantan meskipun seperti ayah dan anak, jantan si barudak teh kersa gitu naros gitu karena patarosan teh emang berhubungan dengan amal. Jadi Usamah tuh saking penasaran gitunya, nah cenah Rasul teh asa sering-sering teh puasa. Aya hadisnya ya Bu, hadis Nasa'i. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahra minas suhuri ma tasumu minas Sya'ban ya. Janten Usamah tuh naros, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tak melihat engkau berpuasa begitu banyak di bulan yang lain sebagaimana banyaknya puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Saking seueurna bulan Sya'ban teh Rasulullah teh saum teh nya Bu. Janten Usamah teh penasaran, ya teh naha Rasulullah teh cenanya seueur-seueur teh saum teh. Nah, zaman kapungkur mah Bu,
janten si para sahabat Rasul teh menelan ilmu teh tidak ujuk-ujuk gitu nya Bu, ku penasaran, ku ninggal tingkah laku Rasul. Terus naros gitu kan. Jantan itu langsung miringan we gitu ya. Tapi ditaruh heula gitu. Nah, jantan eh pada saat yaitu melihat Nabi kok tidak makan, kok Nabi puasa terus gitu ya pada saat bulan Sya'ban gitu. Usamah itu penasaran gitu, makanya bertanya kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah melakukan banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nah, kemudian eh, kan di sini orang tahu ya bahwa bulan Rajab itu kata Rasulullah, bulan ini bulan yang banyak dilupakan orang lain yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Jadi kalau misalnya Rajab mah orang ingat di mana-mana Rajaban, Isra Miraj ingat gitu. Tapi kalau misalnya Sya'ban ini gitu ya, orang cenderung melalaikan gitu ya. Nah, di sini jawaban Rasul apa, Bu? Ada satu bulan yaitu Rasulullah itu menjawab dzalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan gitu ya. Jadi bulan Syaban ini terletak antara Rajab dan Ramadan dan orang cenderung melalaikannya. Jadi satu bulan yakfulu anhun nas gitu ya, di mana orang melalaikannya tapi kita berusaha beramal ya Bu. Jantan Rasulullah mah justru nyeuran amalna di saat orang lalai Bu, eta teh pahalana langkung ageng. Ibaratna ibu-ibu bade salat tahajud wengi-wengi anu sanesna bobo, bapana bobo, urang kalina bobo. Kahoyongna kumaha Bu? Bobonya. Tapi ibu-ibu ngusahakeun merekeutkeun abi hoyong tahajud unggal dinten. Eta teh pahalana langkung ageng. Ya. Tah eta nu dilakukeun ku Rasul gitu ya. Jadi eh, ibaratna perjuanganna atau napi ujian teh langkung abotnya Bu, langkung berat gitu ya pada saat tahajud tuh gitu. Ari ibu-ibu mah yakin lah di dianya tos bariasa gitu gugah nage tabu tilunya Bu, tabu dua panginten gitu. Tapi emot Bu ya gitu. Saya mengingatkan kembali bahwa saat kita bangun tidur, ingatlah yang pertama itu dahulukan hak Allah. Hak Allah itu apa? Yaitu salat tahajud ya, tilawah ya Bu, meskipun selembar dua lembar gitu, dahulukan hak Allah gitu Kak. Janten entong sampai gugah teh langsung emot naon Bu. Seseuheun cucian ibu-ibu mahnya biasana gugah teh gitu ya. Tos nyareuseuh ieu ibu-ibu satajan subuh gitu. Sabab subuh mah pokoknya tos sibuk kayaknya tos subuh mah gitu. Kemudian mau icalannya tehnya masya Allah gitu ya. Nah ibu-ibu jantan itu perjuangan mau beribadah saat orang-orang istirahat, saat orang-orang lalai itu langsung abot Bu ya. Bahkan ibu-ibu tahu gitu ya, cobaan terberat pada saat masa kanak-kanak sampai lansia itu tuh ternyata dihadapi pada saat kita menjadi ibu-ibu Bu, amanahnya banyak gitu ya, ngurus rumah, ngurus anak-anak, seueur we emutana ibu-ibu teh gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang harus mencari nafkah gitu ya ibu-ibu gitu. Nah, sama saat seperti malam Idul Fitri ya Bu, banyak orang yang melalaikan gitu. Jadi malam Idul Fitri teh orang sibuk apa Bu? Iya, anu masak-masak. Mohonnya leresnya hoyong segala ayah. Terus ayah Bu nu sibuk ngirim mohon maaf lahir batin, geunanya WA pokoknya sadayana kedah dugi. Ari tahajud hilap geranya. Terus takbiran dugi ka subuh, ari subuhna lalai. Ya Bu, seueur Bu gitu. Seueur Bu gitu ya. Bahkan jangan sampai gitu ya, amalan-amalan yang tidak penting itu mengalahkan amalan yang sunnah dan wajib gitu ya Bu. Nah, di saat sekarang banyak orang yang lalai, sebenarnya bukan hanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapak juga kalau misalnya dibilang saat sholat Jumat gitu ya, saat khatib naik ke mimbar gitu ya Bu, seueur anu bobo Bu, seueur nu bobo, matak ibu-ibu pami di bumi ya, pami bapana atau napi murang kali pamegetna uwi Jumatan, taros Bu,
ditaros naon sanes mamen nu ditaros teh nya Bu kan sok ditaros kenging naon cenah kenging konsumsi naon kenging Jumat berkah naon gitu kan nya sanes eta nu ditaros teh Bu kenging tausiah naon ti ustadna entos Jumatan teh Bu ya entong sampai si bapak-bapak sareng murang kali teh Jumatan weh ari tausiahna naon kan khutbah Jumat itu saleureusna mah rukun salat ya Bu yang harus diikuti gitu upami misalnya terlewat itu tidak sah gitu ya jadi harus diikuti dengan sebaik mungkin. Nah, salajengna alasan kedua Rasulullah menjawab di hadisnya itu wa huwa syahra turfa fihil a'mal ila rabbil alamin fahibbu ayyurafa'a amali wa ana shaim ya kata Rasulullah alasan kedua Rasulullah kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Rajab itu adalah banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya seluruh amal tahunan manusia Bu kan amal teh ada yang amal harian ya ada yang amal pekanan amal bulanan amal tahunan Bu amal setahun diangkat sahur Rasulullah aku cinta ketika amalku itu diangkat pada saat aku sedang dalam kondisi berpuasa Bu kenapa kenapa Rasulullah sangat suka saat amalnya diangkat dalam kondisi berpuasa karena ihsan seseorang itu ihsan Bu amalan terbaik seseorang itu terlihat saat dia berpuasa dan sholat ya upami nuju puasa mah upami nuju saum mah Bu urang teh ngemut-ngemut bade naon ibu-ibu mah bade mohon misalnya bade nyarioskeun anu awon teh nya ngemut-ngemut heula nuju saum mah nya teu dosa cenanya bade ngobrol sama rerencangan gesok guyon gitu ya ngemut-ngemut heula Bu kamu kan nuju saum mah bade ngabohong oge nya diemut-emut heula sieun puasa urang teh teu aya pahalaannya Bu janten nuju puasa mah saha oge pasti ngajagi gitu ya ngajagi tina naon Bu ngajagi tina lisan ngajagi tina mamen ngajagi tina syahwat gitu ya sanajan urang di bumi seueur nu halal gitu ya caroge halal makanan halal gitu tapi di saat puasa mah urang teh ngajagi gitu ngajagi syahwat gitu. Nah kan pada saat Allah itu kan selalu meminta malaikat menghadapnya Bu membawa catatan manusia gitu. Saat malaikat membawa catatan gitu kepada Allah, Allah teh naros Bu ka malaikat. Nuju naon eta nya nuju naon eta teh ibu-ibu teh cenah. Ditaros ku Allah teh ka malaikat. Ibu-ibu teh nuju ngaraos cenah. Gitu ya ke Allah tadi malaikat tuh bisa menjawab gitu ya jadi saat malaikat menjawab kepada Allah tuh dengan jawaban ibadah terbaik ya Bu Ibu gitu. Kemudian pada saat amal pekanan diangkat Bu sami Allah teh naros mereka sedang apa gitu ya pada saat catatan amal diangkat itu ternyata mereka sedang berpuasa Senin dan Kamis gitu ya gitu kemudian pada saat amal bulanan diangkat pada saat terutama bulan Sya'ban gitu ya kenapa Rasulullah memilih berpuasa? Yaitu di saat malaikat membawa catatan amal, Allah bertanya, mereka apa yang mereka lakukan gitu ya. Ternyata mereka sedang melaksanakan puasa sunnah gitu ya, Bu Ibu. Jadi diusahakan pada saat catatan kita diangkat gitu ya, Bu. Bulan Syaban ini catatan tahunan kita gitu ya. Rasulullah ingin pada saat beliau berpuasa gitu ya. Nah, kemudian Allah bertanya kepada malaikat ya Bu. Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kenapa mereka berpuasa? Apakah pernah mereka melihat surgaku? Malaikat menjawab, tidak pernah ya Rasulullah. Belum gitu ya. Kemudian, apakah pernah mereka merasakan nerakaku gitu? Kenapa mereka berpuasa? Kemudian malaikat menjawab,
tidak pernah gitu ya, tidak pernah merasakan neraka Allah gitu ya. Kemudian apakah mereka pernah melihatku? Kata Allah. Kenapa mereka rajin sekali berpuasa? Kemudian kata malaikat, tidak ya Allah. Tapi meskipun mereka tidak melihat Allah, mereka merasa Allah selalu melihat mereka. Itulah saat berpuasa ya. Jadi saat berpuasa tuh gitu ya Bu, metakna hati-hati gitu orang teh. Badai nyarioskeun batur oge, kuat kan ianya ditahan gitu nuju sauma. Ya. Eh, Artinya orang yang berpuasa gitu ya sudah sampai pada makom ihsan. Mereka tidak melihat Allah, tapi mereka merasa Allah melihat mereka pada saat kondisi apapun. Ya, merasa diawasi ya Bu ya. Kan ada cerita ya Bu, seleres nama kita itu sedang mempersiapkan cerita kita sendiri di yaumil hisab nanti. Jangan kan nanti di yaumil hisab mah Bu, semua organ tubuh kita, mulut kita ditutup ya, gitu. Jadi yang berbicara itu adalah organ tubuh kita gitu ya. Di saat kita melihat gambaran ngapain nanaonan orang tanya di dunia dipertontonkan itu teh Bu ciga bioskop ya janten orang teh nuju ngadamel cerita kita sendiri Bu kanggo dia hisab anu bakal ku urang ditonton janten orang kadang ngadamel cerita anu sae Bu tentang aya cerita nu awonnya tentang sampai orang ya bermaksiat gitu ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu ya. Karena itu tuh tidak akan terlewat catatan Allah mah ya sedetik pun tidak akan terlewat Bu. Pasti akan ada nanti Bu. Sapertos bioskopnya kabayang orang teh nonton film orang nyalira gitu. Ya. Nah, dan orang yang paling merasakan ihsan adalah orang yang sedang berpuasa dan ketika sedang sholat. Bahkan sedang sholat pun ya Bu, kalau dia khusyuk gitu ya, sholat pun kita kan menghindari hal-hal yang membatalkan sholat ya Bu. Gerakan-gerakan yang memang tidak berhubungan dengan sholat. Sapertos gagaronya Bu. Tekengeng langkung tilu kali sahurna ya. Oma langkung tilu kali batal sholat nah Bu Ibu. Sok ayahnya murang kali gitu ya diamutan. Itu dek cicing gitu ya Bu. Teras we kikieuan gitu nya gagaro gitu. Tekengeng gitu nya eta teh gitu. Jadi diusahakan pada saat itu kita khusyuk gitu ya biar jangan sampai melakukan gerakan di luar sholat gitu ya karena itu akan membatalkan sholat. Mumpung ayeuna masih awal bulan Sya'ban ya Bu Ibu janten kenapa kita mengkaji hadis ini ya Bu hadis tentang hadis Nasai ini gitu ya tentang Usamah gitu agar ya kita pun ini Bu mempersiapkan ya Bu ya dari sekarang gitu mumpung masih 3 Sya'ban. Nah, di sisi lain, hadis ini juga memberikan kabar gembira kepada ibu-ibu yang banyak hutang puasanya, Bu. Ya, dan hutang puasa teh seleres nama cenah aya nu nyeresnya kedah dicicil gitu nya. Entong sampai di ujung-ujung sampai dibayaran. Tapi leres Bu, kah? Nisfu Saban. Berarti kalau nisfu Saban itu setelah tanggal 15 Sya'ban mah. Iya, 15 gitu. Iya. Nah, ada yang melarang kita melaksanakan puasa sunnah Bu setelah nisfu Syaban. Ada kan ya? Ada beberapa ulama gitu yang melarang. Nah, ada juga yang membolehkan dengan alasan ya. Jadi ada kenapa dilarang? Jadi yang dilarang itu sebenarnya orang yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah di bulan-bulan sebelumnya Bu. Ojol-ojol we pas nisfu Syaban puasa sunnah. Tah eta teh dilarang Bu kecuali upami orang terbiasa puasa sunnah da emang Senin Kamis gitunya tara ka kantun jadi saat tos nisfu Saban gitu sawios bade puasa sunnah oke karena itu sudah kebiasaan kita tak kumaha upami nu mayar hutang nya komo deui anu bayar hutang ibu-ibu kedah dibayar gitunya meskipun setelah nisfu Saban kedah dibayar kedah diberesan gitu tah ibu kedah semangat Bu meskipun eta puasana mayar hutang, tapi karena bulan Sya'ban itu keutamaannya besar Bu, gitu ya. Insya Allah pahalana nambihan gitu ya, diniatkan gitu ya. Kurang nunaikan gitu ya, bayaran hutang gitu. Insya Allah
pahalana nambihan karena nisfu Syaban itu ya inilah ya bulan yang memiliki keutamaan. Nah, di dia ibu-ibu upami misalnya gaduh hutang puasa ya Bu, harus saling mengingatkan Bu sama puntennya ibu-ibu abi ninggalkan kadang orang teh sareng caroge kan kedana caroge kan terangnya orang teh gaduh hutangnya bahkan kita oge kadang terang upami caroge gaduh hutang gitu ya saling mengingatkan gitu ya antar suami istri upami gaduh hutang saum teh kedah dibayar karena lain istri wae Bu abi sok ninggal teh bapak-bapak upami sasi saum upami anu didamelna abotnya misal tukang bangunan eta teh rasa saum nya Bu tah kedah dibayaran diemutan dibayar pak upami misalnya nuju liren gitunya Sabtu Minggu eta teh kedah diemutan Bu jadi saling emutan lah Kak eh nya Kak bapana tanapi ka murang kali pamegetnya teras laki-laki atau para suami ya Bu dia bertanggung jawab atas ibadah istrinya ibadah anaknya juga dan ibadah adik-adik perempuannya di keluarganya jadi saat para suami para bapak membiarkan istrinya anaknya adiknya gitu ya melakukan perbuatan buruk mata misalnya dosanya teh dugi Bu eta teh ya jadi misalnya ibu-ibu ka warung teu nganggo kerudung eta teh dugi Bu dosana kacarage nya meskipun misalnya warungna teh caket Bu digigeureun gitu nya ah da sakedap cenah nyingcet kadinya sakedap ibu angger da rambut mah oratnya kedah ditutupan ya Bu sanajan tos sepuhnya Bu ah cenah tos sepuh tos tidak menarik cenah ya saur saur saha Bu aya kasus nenek-nenek nu diperkosa seueur Bu gitu ya jadi hati-hati ya Bu ya jadi kita harus menjaga aurat kita karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu akan sampai ke suami kita, Bu, ke ayah-ayah kita gitu ya. Nah, begitupun anak-anak kita gitu di emutan harus menutup auratnya gitu ya. Nah, di dia janten ya ya Bu bahasanya mah seorang ayah gitu, seorang kepala keluarga itu akan bertanggung jawab gitu ya. Jadi kunaon di dia orang kedah silih emutan gitu ya Bu. Karena kunci keharmonisan rumah tangga itu kan Bu sebenarnya mah saat kita lurus untuk saling beribadah ya Bu kepada Allah ya Bu. Jadi berumah tangga itu tidak hanya sekedar saling memenuhi nafkah gitu ya Bu. Tapi sama-sama untuk beribadah kan niat awal orang nikah teh beribadah ya Bu gitu ya. Beribadah seumur hidup pernikahan teh. Jadi emutannya Bu ya gitu bilih aya murang kalihna gitu ya pameget gitu anu teu acan salat ya Bu anu sesah carogena masih sesah di warang salat gitu ya abi ge sami Bu sami berjuang da si mamah ge sami berjuang gitu ya ka murang kalih teh gitu ya Bu kumaha carana murang kalih teh hoyong tiasa sarolat gitunya sadayana gitu karena berdakwah paling berat itu berdakwah ke siapa Bu ke keluarga kita sendiri ya paling abot eta teh Bu kadang mah seueur nyeri hate nya karaos panginten ya gitu jadi sasi Syaban urang lunasannya Bu hutang puasa aya masih kane gaduh hutang puasa teu sawios Bu upami gaduh urang lunasan gitu ya upami teu gaduh hutang puasa urang laksanakeun saum sunnahnya Bu nya Senin Kamis latihan Bu supados mungkin tos mendakan Ramadan mah entos panas si tubuh natenya Bu entos terbiasa entos moal mah deui da atos terbiasa gitu ya tah ayeuna biasana saha wae sih anu sok ngodok puasa gitu ya wa man kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra nu osok nu kedah ngodok puasa teh anu satacana batal karena sakit karena uzur ya Bu karena teu damang teh kedah dikodok ya janten upami sasi Syaban sehat ya kedah dikodok ya Bu ya gitu upami tos teu kiat pisan tos sepuh gitu nya cigana ge cenah moal kiat kadeun mah cenah saum teh padahal saum mah Bu menyehatkan saurna nya upami terlatih terbiasa gitu ya
Saum itu menyehatkan gitu, mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ya itu karena tidak terbiasa, kadang jantan panyawan gitu ya. Nah, kemudian sehadiri anu kedah modok teh biasana orang yang batal ala safari faidatun min ayamin ukhra, batal karena pada saat melakukan perjalanan, Bu. Jadi upami Ramadan mah kadang kan sok aya nu mudik punya keluar kota gitu. Kadang teu kiat, mabok, utah cenah janten we batal. Itu teh sawios, tapi kedah dikodo ya, Bu. Nah, terus poin terakhir, Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Syaban ya, malam pertengahan Syaban gitu. Wa yaghfiru lidzambi khalqihi. Allah mengampunkan semua dosa makhluknya di malam pertengahan Syaban kecuali dua orang, kecuali dua golongan. Ya, jangan Allah tuh mengampuni semua dosa-dosa makhluknya gitu, Bu. Kecuali dua golongan, Bu. Naon, Bu? Nah, yang pertama, golongan musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah teh ibaratna masih nyembah berhala ya, Bu. Masih milarian atau napi non sih milarian berkah cenah ya, minta doa kepada yang sudah meninggal. Kan Ibu harusnya kalau ziarah itu kita mendoakan yang meninggal ya, Bu ya. Jadi jangan sampai kita malah meminta kepada yang sudah meninggal, karena meminta itu kepada Allah ya, Bu ya. Kalaupun misalnya kita ziarah itu lebih kepada mengingatkan kita kepada kematian ya, Bu ya, karena kematian itu dekat, kapanpun bisa datang kapan saja gitu, tidak mengenal usia. Jadi kalau ziarah ingatkan itu gitu ya, Bu, karena orang paling cerdas itu, Bu, orang yang mengingat kematian ya. Kalau orang yang mengingat kematian itu pasti dia akan menjaga amalnya, Bu. Urang sieun enjing maut, ayeuna kudu melakukan amalan terbaik. Atau napi misalnya teu acan sholat, Bu, misalnya tadi hujan, atau sholat heula hawatos di jalan dicabut nyawa, katanya gitu. Sok diemutan abi kumurang kali. Mama sholat dulu, takut di jalan dicabut nyawa gitu ya. Kan ada ya, Bu ya, yang meninggal dalam keadaan belum sholat gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, terus di dia anu syirik teh naon, Bu? Anu sok masih ngadongkapan dukun, Bu. Ya, janten masih ngadongkapan dukun, terus percaya ke orang pintar, ya, Bu. Tah eta teh kedah taubatan nasuha ya, Bu ya. Di sasi Syaban matos teh kayak tos dijauhan nu karitu teh, Bu gitu. Ku cara kumaha, Bu? Urang salat taubat, orang banyak istighfar gitu ya. Mohonkeun ampunan ke Allah gitu ya. Karena ieu momen diampuni dosa orang ke Allah. Terus anu kadua, saha cenah anu teu ditarima amalna ku Allah di sasi Syaban teh, teu diampuni dosana, dicuekeun ku Allah saha? Nyaeta musyail. Musyail teh naon, Bu? Orang yang belum berdamai, anu gaduh konflik, Bu. Anu gaduh musuh gitu ya. Upami orang gaduh pertikaian misalnya sareng wargi, sareng ya sareng kulawargi seseorang sareng nu caket ya, Bu nya urang teh gitu. Upami gaduh masalah kedah diberesan ya, Bu, di sasi Syaban teh kedah saling hampura ya. Kedah iyalah seueur lapang dada gitu nya, Bu. Upami aya pertikaian utamina sareng tetangga nya, Bu, sareng sahabat kadang sareng babaturan nya. Eta teh kedah diberesan. Matak seueur sasi Syaban mah urang teh maaf-maafan ya, Bu nya. Sataacan mendakan Ramadan. Saya maaf-maafan teh, Bu, mohon maaf lahir batin teh sasi Syaban. Sataacan mendakan Ramadan, Bu. Sanes sataacan Idul Fitri ya, Bu ya. Janten urang ieu cobi lereskeun ya, Bu nya. Kebiasaan-kebiasaan ku urang dilakukeun gitu nya.
Janten nya Idul Fitri ge teu sawios tapi pang saya-sayana nyuhungkeun hampura teh sasi Sya'ban ya Bu. Tah, upami atos bersih tina syirik, tina permusuhan tadinya Ibu, mata hablum minallah nasae, hablum minanas nasae gitu ya Bu. Urang kantun ngalaksanakeun keutamaan amalan-amalan urang gitu ya. Nah, ayeuna kan kaleresan malam Jumat ya Bu. Naon keutamaan di malam Jumat Bu? Biasana ibu-ibu baca naon Bu? Yasin leres ibu-ibu. Aya Bu saleresna mah Bu hadis anu sahih Bu. Malam Jumat dugi ka dinten Jumat saya baca surat Al-Kahfi Bu ya. Gitu janten teu Yasin hungkul Bu. Coba tambahan sareng Al-Kahfi ya Bu ya gitu ya insyaallah. Nah, Yasin mah dugi ka molotok ibu-ibu mah nya saking sering dibaca unggal Kamis gitu nya. Ah, ibu-ibu mah abi mah eleh ku ibu-ibu mah Yasin mah gitu. Nah, kemudian tadi kalau sudah lewat nisfu Syaban ya, yang tidak biasa berpuasa sunnah, jangan sampai melaksanakan puasa sunnah di setelah nisfu Syaban gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terbiasa berpuasa sunnah, silahkan Bu, nggak apa-apa gitu ya, karena itu kebiasaan. Apalagi yang punya hutang puasa gitu ya. Nah, ayeuna semoga dengan bertemunya kita dengan bulan Sya'ban ya Bu ya, semakin membuat kita lebih baik, lebih merasakan nikmatnya ibadah, lebih rajin tilawahnya Bu Ibu, rajin sholat malam, rajin istighfarnya Bu. Ibu, abi gaduh rerencangan Bu. Janten hayang dinotis ku Allah teh cenanya. Hayang janten hamba anu enggal dikabulkeun doana. Carana kumaha cenah? Carana berarti urang ngalakukeun amalan anu langkung-langkung ti sawajarna kan. Misalnya orang mah jarang istighfar, tapi rencangan abi istighfarna sadinten dugi ka 25.000 kali, Bu. Ternyata pas dicobian ku abi, ternyata setengah jam teh istighfar biasa 1.000, Bu. Mangga gara ibu-ibu cobiannya satacan bobo. Setengah jam eta teh tiasa 1.000 istighfar gitu. Janten tekaraoskannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya, Bu. Tetep tiasa 1.000 setengah jam teh. Janten banyak istighfar hingga kita benar-benar merasakan manisnya iman karena terbiasa melakukan ibadah ya Bu Ibu. Nah, kurang disimpulkan ya Bu, janten tadi amalan anu dianjurkan di bulan Sya'ban teh nu paling utamanya tadi puasanya Bu, badai puasa sunnah, badai puasa mayat hutang. Enggak Bu, tesawios. Kemudian memperbanyak istighfar. Teras memperbanyak tilawah Al-Quran ya Bu, membaca tilawah Al-Quran. Kadenya Bunya karena ternyata 70% penduduk Indonesia yang muslim itu jarang Bu membaca Al-Quran ya. Dan kita semoga ada di bagian yang 30% itu yang memegang Al-Quran sebagai pedoman kita ya Bu. Harusnya sebagai Islam sudah otomatis kita ini ya Bu, mengamalkannya gitu ya. Sudah otomatis membaca Al-Quran, sudah otomatis Al-Quran itu ada dalam diri kita. Kan kalau misalnya kita tanya Rasulullah, Rasulullah itu seperti apa? Ya Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan ya Bu. Panutan kita kan Rasulullah ya Bu. Gitu. Jadi ibu-ibu anu terbiasa gitu nya. Unggal dinten Bu kedah tilawah Al-Quran mah Bu, bade sahalaman heula, bade 2 halaman Bu nyicilnya. Oke, makin seueur gitu Bu, tekaraos misalnya sadinten teh sajuz we Bu, karena selemah-lemahnya iman para sahabat Rasulullah itu tilawahnya Bu 1 juz. Eta teh imanna nuju rendah-rendahna cenah. Nah Bu, bercigah gitu. Biasanya sahabat Rasul sajuz sadinten paling rendah, paling minimal itu tuh karena para sahabat merasa saat mereka membaca Al-Quran, mereka merasa Allah sedang berbicara kepada mereka, Bu. Kita sudah merasakan seperti itu gak, Bu? Kan Al-Quran itu firman Allah. Ya, sudah seharusnya kita gitu ya sebagai seorang muslim gitu. Rajin Bu baca Quran, merindukan gitu ya, bahkan merindukan bacaan Quran gitu. Nah, kemudian memperbaiki sholat ya Bu ya. Abi terang Bu, ibu-ibu mah, emutana kemana nuju sholat. Seueur pisan Bu, antrinya di otak teh gitu nya.
tos bade oh nyiapkeun emam, oh masak, oh nyuci ya moekeun gitu nya nyetrika seueur ibu-ibu mah emutana padahal eta teh nuju salat nya. Nuju salat teh tos antri, entos salat ieu bade naon, entos salat ieu bade naon gitu. Terang Bu gitu ya. Tapi ya itu semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya, semakin besar pahalanya ya Bu ya tadi ya gitu. Ayeuna ge di saat orang-orang maraosna bobonya Bu harujan, Masya Allah ibu-ibu mah tos di dari gitu ya. Ya ngersakeun gitu ya melangkahkan kaki ke masjid gitu insya Allah ya Bu pahalana ageng gitu nah kah oh terus ya terus amalan non deui Bu di sasi Syaban saya memperbanyak sedekah sedekah itu tidak akan membuat kita miskin Bu bahkan di saat tidak ada justru kita sedekahkan apa yang kita punya gitu ya tapi abi terang lah ibu-ibu mah realistis abi arungan gaduh 50.000 kedah sedekah 50.000 mam di mana cenanya pasti gitu ibu-ibu mah kadang realistis pisan gitunya ngemutan kebutuhan ginten iya gitu ya tapi ya upami ibu-ibu gaduh 50.000 ya sedekah 5.000 gitu nggak apa-apa Bu ya menyempatkan sedekah meskipun hanya 1.000 sehari Bu gitu ya abi di sekolah Bu kalau rasa memang ke anak-anak ya Bu membiasakan sedekah paling sedikit 1.000 sehari dan itu mereka punya celengan sedekah masing-masing Bu dibukanya pada saat apa pada saat mau berkurban dan pada saat Ramadan untuk berbagi Idul Fitri gitu jadi itu kebiasaan dan itu mereka Bu anak-anak kecil ya Bu ya meni semangat pagi-pagi teh ibu buka lemari mau masukin kenceleng gitu ya kencing sedekah padahal sehari 1.000 ada yang 2.000 sampai 5.000 gitu ya sehari kan teka raosnya Bu sealit eta teh gitu tapi ternyata di satahunkeun mah meuni seueur Bu isina teh gitu ya dikali sakelas dikali sasakola jadi seueur Bu tiasa meser sapi hiji upami misalnya Idul Adha teh ya Masya Allah gitu jadi jantung orangnya upami dibiasakan gitu ya Bu sedekah insya Allah sedekah itu tidak akan membuat kita miskin Bu ada aja jalannya Bu gitu upami di akhir sasihnya realita ya mah ibu-ibu di akhir sasih atau teh kantun sakieu deui dugi teh nya ke akhir sasih cenah aya nu nguleng undangan sunatan ya Bu kadang aya nu ngantunkeun gitu ya Bu ya insya Allah Bu juga usah enggan bersedekah karena Allah mah ya kadang ngasih gantinya tuh Bu dari jalan yang tidak disangka-sangka Bu gitu ada karaos pisan Bu keajaiban Allah mah gitu ya jadi ada saatnya kita menangis itu bukan karena menghadapi cobaan Allah Bu tapi kita akan menangis saat Allah mengabulkan doa-doa kita itunya sahur nama gitu nah nu terakhir ibadah anu tiasa ku urang dilakukan nyaeta sholawatnya Bu jantan sasi Syaban kada seueuran sholawat gitu ya insyaallah nah terakhir ya Bu Ibu insyaallah doa yang sering dibaca saat memasuki bulan Syaban apa Bu Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa baligna ramadan ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Syahban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan sakit waenya Bu ti abi dinten ieu hapunten samudaya kakirangan upami aya kalangkungan eta ti Allah gitu upami aya kekirangan ti abi mangga sakit wae upami bade aya nu diseringkeun ibu aya patarosan mangga Bu gitu ya ya di ditutup wae ya Bu ya nanti mangga beli aya patarosan mah nya Bu nya bade naros mangga mangga atuh mangga kah oh jarah ya bismillah ya ziarah itu kan sebenarnya sudah jadi biah ya Bu Ibu di kita itu sudah jadi kebiasaan gitu nah kita harus kembali meluruskan niat lagi Bu niat ziarah kita buat apa ya jadi satu yang menjadi tuntunan Rasulullah itu ziarah itu adalah mengingatkan kita kepada kematian ya Bu ya bukan untuk bahasanya kan ngalap berkah cenanya padahal kan ngalap berkah mah sanes kanotos kantun kan ya Bu ya justru yang meninggal itu adalah butuh doa kita ya Bu ya perjalanan menuju ziarah itu gitu ya nggak apa-apa gitu ya asal selama memang kita niatnya tafakur gitu Bu tafakur diri gitu ya bahasanya mah gitu
dan jangan lupa gitu ya, kita mah lebih ke itulah tujuannya mengingatkan kematian aja gitu ya. Kalau misalnya ada yang lain-lain gitu ya, yang penting tidak menjadi syirik gitu Bu. Jadi jangan sampai kita malah berdoa dimakan Bu. Kan berdoa mah sebenarnya kepada Allah ya gitu. Kalaupun misalnya saya juga pernah Bu ikut ziarah gitu kan, itu sebenarnya kadang salawat ya, tawasul gitu ya. Mendoakan orang-orang yang meninggal sebenarnya ya Bu ya, lebih ke situ gitu. Nah, jangan sampai kita malah terbersit dalam hati kita, Bu. Kita kadang meminta sesuatu, Bu. Kadang ya teka raosnya gitu. Itu tuh terbersit gitu. Mudah-mudahan saat ziarah mah orang tiasa kieu-kieu-kieunya kan gitu gitu. Nah, itu yang coba kita perbaiki, coba kita luruskan lagi ya Bu ya. Insya Allah Bu resep Bu ziarah teh ya kadang gitu buat tafakur diri gitu. Aku mau di sasarengan gitu ya Bu semangat, tapi insya Allah kembalikan lagi niatnya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Ya, insya Allah. Iya, boleh. Boleh, Bu. Tidak dilarang. Bahkan memang ada hadisnya gitu, ziarah itu boleh. Nah, meluruskan niatnya kembali. Dan kita juga kadang ziarah yang paling dekat ya Bu, ke keluarga kita ya. Ke ayah kita, ke ibu kita itu juga kan ziarah Bu sebenarnya gitu ya. Mendoakan yang meninggal dan mengingatkan kita untuk lebih dekat pada kematiannya. Itu. Ya, enggak. Atas Bu Ibu, aya deui nu naros, mangga. Ya, ya alhamdulillah ya Bu Ibu, urang cekapkeun wae gitu ya, dinten ieu urang tutup wae ku hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditutup ku doa kifatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Ya hapunten lahir batin sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami.